Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Sobat Katolikana, bertemu kembali di Renungan Tetes Embun, edisi hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022. Genap. Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 17. Jangan kamu berpikir bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam bahasa Indonesia, kata genap bisa memiliki dua arti. Yang pertama, kata genap bisa diartikan sebagai angka yang bisa dibagi dua tanpa sisa. Lawan kata genap yang ini adalah ganjil. Yang kedua, kata genap bisa diartikan lengkap atau penuh. Misalnya dalam konteks, tanpa anak bungsu foto keluargaku terasa belum genap. Atau tanpa 100 rupiah, 1000 tidak bisa genap disebut 1000 misalnya. Lawan kata genap dalam konteks ini adalah kurang atau tidak lengkap. Jadi, kata kerja menggenapi berarti menambahkan sesuatu yang kurang untuk membuat sesuatu itu lengkap. Ketika sesuatu itu menjadi genap, maka sesuatu itu menjadi lengkap atau utuh. Setelah sabda Yesus tentang garam dan cahaya, menurut Injil Matius, Yesus bersabda tentang menggenapi hukum yang ada. Yesus ingin kita mengerti bahwa Dia datang tidak untuk menghapuskan hukum Taurat atau hukum kaum Yahudi saat itu, atau apa yang ada di kitab-kitab para nabi. Tetapi Dia datang untuk menggenapinya. Jelas dan gamblang. Hukum yang digenapi adalah hukum moral. Hukum yang menjadi bagian dari kodrat manusia. Hukum ini kadang disebut hukum kasih. Sedangkan hukum yang dihapuskan adalah hukum seremonial dan hukum yudisial. Hukum seremonial merupakan ekspresi untuk memisahkan sesuatu yang suci atau sakral dari yang duniawi, misalnya tata cara upacara. Dengan kedatangan Yesus, hukum seremonial tidak diberlakukan sama dengan ketentuan di zaman Nabi Musa. Yang tetap sama adalah jiwa dari tata cara itu. Tata cara sakramen Ekaristi menyatakan persembahan yang paling berkenan untuk Allah. Yang kedua adalah hukum yudisial. Hukum yudisial adalah hukum yang mengatur hukuman atau sanksi agar peraturan lain dapat dijalankan dengan baik. Hukum ini ditiadakan oleh Yesus. Setelah Yesus menggenapi hukum yang ada, hukum yudisial ini tidak berlaku lagi. Demikianlah hukuman rajam atau cambuk dalam hukum Taurat tidak diberlakukan. Hukum yudisial saat ini ditetapkan oleh sistem hukum dan pemerintahan masing-masing. Ketiga jenis hukum ini didefinisikan oleh Santo Thomas Aquinas.
Begitulah kita sudah mendengarkan sabda Tuhan kita, Yesus Kristus, tentang kedatangannya untuk menggenapi hukum yang ada. Marilah berdoa. Yesus yang Maha Kasih, doakanlah kami putra-putrimu untuk bisa menjalankan hukum kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan bimbingan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.